Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Dian alhuma jami'an aw liyuhfihuma jami'an." Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal. Hendaknya dia pakai dua-duanya atau dia lepaskan dua-duanya." Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan hafian, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan tidak pakai sendal. Untuk menunjukkan ketawaduan, tidak harus selalu necis, tidak harus selalu keren. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-badzadzatu minal iman, kesederhanaan, ketidakrapian kadang-kadang bagian daripada iman. Jadi tidak selalu harus keren, harus necis, harus setrikanya licin, tidak harus begitu. Biasa saja. Agar kita tidak terlalu condong pada dunia. Ya. Sebagian masyayikh kadang-kadang rapi, kadang-kadang kesal meraut, nggak ada masalah. Ya. Tidak harus necis terus. Tidak harus keren terus ya. Sekali-sekali tidak keren agar kita ini tidak selalu condong pada apa? Dunia ya. Kalau terlalu keren, penampilan selalu perhatikan ya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Ya. Kalau nggak keren, nggak pede, akhirnya terbiasa dengan dunia dan terbiasa dengan penilaian apa? Penilaian netizen. Kata Rasulullah SAW, jangan pakai sendal satu, pakai dua-dua atau lepas dua-duanya. Dalam riwayat dari Tahawi dalam Mushkil Athar, kata Nabi SAW, "Inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah." Karena syaitan itu jalan pakai satu sendal. Ya udah begitu, percaya aja. Syaitan sukanya pakai satu sendal. Kenapa? Ya begitu hobinya. Adapun para ulama ketika membahas larangan memakai satu sendal aja, mereka menyebutkan beberapa ilah, beberapa sebab larangan. Pertama, karena ini hobi syaitan, jadi jangan diikuti. Syaitan sukanya pakai sendal satu. Mungkin kalau syaitan punya toko sepatu, jualnya satu-satu. Yang kedua, dia mengatakan kenapa dilarang pakai sendal satu? Karena Islam menyuruh untuk adil, ya. Jangan kita mendolimi salah satu kaki, ya. Pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya, ya. Satu juga nggak seimbang. Yang ketiga sebenarnya mengatakan dilarang pakai sendal satu karena menimbulkan syuhrah. Syuhrah itu pusat perhatian dan Islam tidak suka orang cari pusat perhatian. Apalagi pusat perhatian dengan perkara-perkara yang buruk, yang tidak beres. Ya. Kita aja pakai pakaian syuhrah dilarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa libasa syuhrah fid dunya adahullahu albasahullahu libasal madhammah yaumal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian yang menimbulkan kesohoran, ketenaran di dunia, Allah akan buat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Pakaian syuhrah itu pakaian yang orang semua lihat, perhatian. Bisa tampil beda, bisa terlalu bagus, bisa terlalu jelek. Ya. Kalau ibu-ibu mungkin pakai pakaian terlalu indah ya. Mungkin lagi pakai baju jilbabnya ada kupu-kupunya. Jadi kalau jalan terbang, semua orang lihat tuh. Ada kupu-kupu berjalan, ada kupu-kupu kurus, ada kupu-kupu gemuk katanya. Jadi semua orang lihat semua ini, jangan. Itu pakaian syuhrah, pakaian yang semua orang ngelirik. Sama seorang muslim lelaki juga demikian, pakai pakaian yang tampil beda. Semua orang tidak seperti dia pakai. Jadi bisa tampil beda juga syuhrah. Bisa juga karena terlalu indah, baju terlalu mahal, terlalu banyak keindahan, semua orang ngelirik. Atau terlalu jelek, bolong-bolong masih dipakai ya. Ini semua tidak boleh. Semua tidak boleh ya. Dan secara umum tampil beda tidak disukai dalam syariat ya. Apalagi tampil beda karena aneh-aneh ya. Jalan mundur misalnya. Ada. Tujuannya apa sih? Pecahkan rekor dunia jalan mundur. Naik sepeda mundur ada juga, saya baru lihat. Masya Allah, naik sepeda mundur. Tapi saya belum lihat ada naik motor mundur. Kalau ada lebih keren lagi tuh kalau mau cari perhatian ya. Naik motor apa? Mundur. Nggak usah lah. Ya. Semua yang bisa menimbulkan pusat perhatian kita jauhi. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yuhibbul abdal taqiyal khafiyya al-ghani. Innallaha yuhibbul abdal taqiyal ghaniyal khafi. Allah suka dengan hamba yang bertakwa, yang khafi, tidak suka tampil. Tidak suka tampil. Al-ghani yang cukup. Ya, tidak minta-minta sama orang ya. Jadi seorang biasa-biasa saja.
Makanya Rasulullah SAW dahulu ketika bikin kajian di tengah-tengah para sahabat, maka kalau ada orang dari luar kota Madinah datang, dia bingung, Nabi yang mana? Nabi yang mana ya? Tidak ada yang tahu Nabi yang mana. Karena Nabi penampilan sama dengan yang lain. Sampai akhirnya dibuatlah tempat duduk buat atau gundukan buat Nabi SAW, sehingga orang luar kalau datang langsung tahu Nabi yang mana. Karena dia mengajar, Rasulullah SAW mengajar. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, ketika sampai di Madinah, orang-orang menyangka Abu Bakar lah Nabi. Sehingga mereka menyambut marhaban, marhaban kepada Abu Bakar. Sampai akhirnya ketika Rasulullah duduk, kemudian ada panas yang mengenai Nabi, kemudian Abu Bakar menaungi, baru mereka tahu ternyata Nabi yang itu, bukan yang tadi ya. Kenapa? Karena penampilannya biasa-biasa saja, tidak tampil beda. Semua kegiatan yang buat kita tampil beda, keren-keren, kita hindari sudah. Umur udah 40, 50, bentar lagi tewas, masih sibuk pingin tampil beda, pingin pamer, pingin pusat perhatian, pingin udahlah, bentar lagi tewas. Jangan maunya keren-kerenan di jalan semua orang lihat, motor kasih suaranya gede. Makanya saya dengar, benar atau tidak, katanya kalau ketangkap polisi itu yang motor suara gede ditaruh di telinganya, benar enggak? Hah? Benar. Yang ganggu orang, buat apa semua orang lihat? Mending lihat senang, lihat juga apa? Terganggu. Hidup biasa-biasa saja. Hati-hati juga kalau ternyata ada dakwah kemudian ngajarin seperti itu, jangan. Kita ini bukan orang mau artis, mau jadi pusat perhatian orang. Bukan ya. Saya pernah jalan di Masjid Nabawi, sekelompok orang berbaju hitam semua, berbaju hitam, sorban hitam, baju hitam, mereka berapa lengkap. Saya pikir ini kelompok sesat kali yang apa namanya Lebaran lebih dulu lihat ombak di laut ya. Dan puasa juga lebih dahulu lihat apa? Pasang surut apa air laut. Saya lihat, oh ternyata Ustadz Sunnah. Oh, kok begini, saya kaget juga. Maksudnya saya sudah sempat negative thinking. Jangan begitu. Jangan gitu. Kita tampil beda nggak perlu, ya sudah. Ngapain? Itu kebiasaan, bukan kebiasaan para salaf. Dan bahaya pakai pakaian tampil beda, ada hal larangannya. Ada larangannya. Ini saya harus sampaikan karena terkadang teman-teman tidak ngerti. Terkadang sebagian ustadz kebablasan pengen tampil beda, jangan ikut-ikutan. Yang memalingkan kita daripada akhirat hanya ingin tampil beda, hanya sekedar menampilkan penampilan keren-keren, enggak usah lah, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau mau keren-keren depan istri, keren-keren sana. Oh, depan istri orang ngapain keren? Benar enggak? Ini depan istri orang keren, depan istri sendiri amburadul. Kicau beliau. Kacau balau ya. Baik. Jadi setan suka pakai sendal satu. Jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan.